Menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara, bukan mengabdi pada perorangan ataupun kelompok. Di sini juga harkat dan martabat bangsa tampil. Kanevo berjalan di sini dan mimpi Bung Karno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan berdikari mulai diwujudkan. Pak Jokowi mewujudkan itu, infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti Mbak Puan tadi sampaikan. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Mbak Puan, saya ingin menyampaikan terima kasih. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Jadi menarik dalam video itu Anda saksikan tadi, Ganjar dan Puan Maharani bersama-sama berdiri. Bahkan apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, sebenarnya PDIP bisa kok mengusung capres dan cawapres sendiri. Langsung saya tanyakan kepada Mas Owi. Mas Owi, ini sebenarnya sebagai partai yang sudah pertama kali bergabung ketika PDIP mendeklarasikan Ganjar, agak sulit kayaknya, meskipun memang nama Sandiaga Uno sudah diajukan ke PDIP, tapi mungkin nggak ya? Ini seperti apa, Mas Owi? Ya, manusia itu kan hanya diwajibkan ikhtiar, berusaha dan berdoa. Setelah ikhtiar baru tawakal, itu urusan takdir. Nah, belum berikhtiar saja sudah menyerah. Karena apa? Kita di politik ini, siapapun apa yang disampaikan, saya kira semua partai politik ingin menempatkan kadernya dalam posisi terbaik. Termasuk dalam hal ini Pak Sandiaga Uno yang sudah kita dapuk sebagai Ketua Bapilu dan bakal calon wakil presiden, ya kita sampaikan, kita sodorkan kepada PDIP. Nah, yang disampaikan Bu Mega benar bahwa tanpa koalisi sekalipun itu PDI itu bisa berangkat. Tetapi negara ini, bangsa ini tidak hanya bisa diurus oleh PDIP. PDIP membuka ruang gotong royong kerjasama dengan partai-partai yang lain yang coraknya berbeda. PDIP yang nasionalis menerima dan mengajak teman-teman P3 yang Islam menjadi mayoriti di Indonesia. Ini kan sebuah gabungan yang cukup indah. Memang gambaran negara kan keanekaragaman yang seperti itu. Gotong royong yang dimaksudkan seperti itu, tidak menang-menangan. PDIP kalau soal angka selesai, beliau teman-teman PDIP bisa memberangkatkan Ganjar dengan siapapun tanpa koalisi itu bisa, tetapi keluasan hati dari kawan-kawan PDIP khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri membuka ruang kerjasama kepada partai-partai politik, dan bagi P3 kerjasama politik dengan PDIP itu bukan sesuatu yang baru. Kita memiliki ikatan sejarah yang cukup kuat kerjasama antara PDI dan P3, tidak hanya di level nasional tetapi juga di level regional dan juga lokal. Ya, Bang Hansi ini mikirnya kan udah kemana-mana ya. Entah itu kemudian profesional, ada Mahfud MD, Basuki Hadi Mulyono, Andika Perkasa, atau mungkin dari sektor Islam ini, mungkin calon dari P3. Tapi jangan-jangan calon internal, Ganjar Puan kah seperti apa? Ya, Ibu Mega secara eksplisit sudah mengatakan PDI Perjuangan memiliki golden ticket dan secara aturan itu bisa mengajukan paket sendiri. Tetapi sebenarnya Ibu juga secara eksplisit mengatakan PDI Perjuangan itu membuka pintu kerjasama politik dengan partai-partai politik lain dengan semangat apa? Inklusif, kekeluargaan, gotong royong, karena sadar mengurus bangsa sebesar ini itu harus bersama-sama dan bergotong royong. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tadi kita sempat menyaksikan bagaimana Mas Ganjar, seorang orator yang sangat baik, berpidato, berbicara, ini mengatakan bahwa apa? Itulah sebenarnya visi dan orientasi
yang mau dilakukan oleh calon presiden Ganjar Pranowo sebagai kelanjutan dari program-program pembangunan selama 2 periode yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini. Karena itu terus terang, karena ada hal yang sangat penting menyangkut kepentingan nasional, kontinuitas, keberlanjutan, maka kembali lagi, PDI Perjuangan tentu sangat berhati-hati. Di sisi lain, PDI Perjuangan memberikan kesempatan kepada partai politik yang memiliki urusan ataupun domain internal mereka untuk membereskan, ya, sehingga kemudian ketika mereka sudah satu kata, sudah memiliki keputusan politik, kemudian bisa melakukan komunikasi politik dengan PDI Perjuangan. Yang pasti semua nama yang sudah disebutkan itu hari ini masuk dalam pertimbangan dan analisis PDI Perjuangan. Dan kerjasama dengan PDI Perjuangan tentu itu ada mekanismenya, ada prosedurnya, ada prosesnya. Jadi tidak ujuk-ujuk, ya. Kemudian karena disebutkan nama A dan B kemudian dipasang-pasangkan, tidak seperti itu, ya. Karena apa? Karena PDI Perjuangan tidak hanya ingin menang, tetapi menang dan memastikan bahwa pemerintah ke depan ini bisa melanjutkan kerja-kerja hebat dan berhasil dalam kerjanya. Mas Hensat. Kalau menurut saya ini jauh lebih mudah ya. Capresnya PDI Perjuangan itu akan jauh lebih mudah mendapatkan pasangan cawapres dibandingkan capres-capres yang lain. Karena tadi itu PDI Perjuangan tentukan sendiri juga bisa gitu ya. Dan terus magnetnya kuat sekali. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh partai politik mau kemudian mendekat dengan PDI Perjuangan. Hanya saja ini masalah momentum juga gitu ya. Tepat nggak orang ini, si calon ini untuk mendampingi Mas Ganjar, sesuaikah momentumnya untuk pemilu saat ini gitu misalnya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Kalau dari berbagai hasil survei termasuk surveinya Kedai Kopi kan kepuasan Presiden Jokowi itu 77%. Ya. Dan dari 77% itu kalau kita jabarkan kepuasan tertinggi itu ada di infrastruktur dan pemberian bansos. Maka kalau kemudian mau dilihat dari datanya, maka nama-nama menteri Pak Jokowi yang mengurus dua hal itu harusnya juga masuk ke dalam calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar. Kenapa? Untuk menjaga approval rating Pak Jokowi itu bisa turun ke approval ratingnya Pak Ganjar bila nanti dia terpilih sebagai presiden di 2024, Mbak Caca. Maka menurut saya perbincangannya akan masih panjang dan lama. Pak Sandi Uno di P3 pun bukannya kemudian selesai kartu mati juga. Ini pasti akan terus-menerus diperbincangkan walaupun Mbak Caca saya masih yakin premis saya yang pertama itu. Makanya tadi kalau bilang atau ditanyakan mungkin nggak Ganjar dan Puan, kalau lihat dari premis tidak akan mengganggu di putaran kedua, ya itu sangat mungkin gitu ya. Sangat mungkin terjadi karena mau tidak mau pasti PDI Perjuangan ingin kembali mengulang kejayaan Pak Jokowi 2 periode. Ya, terkait Mas Ganjar dan Mbak Puan, saya kira yang harus ditegaskan ini adalah bahwa momentum ini itu adalah momentum untuk melakukan konsolidasi, membangun keguyuban, ya, soliditas organisasi dan kepalan tangan Mbak Puan dan Mas Ganjar itu menunjukkan bahwa ini bahwa kami solid dan Mbak Puan siap memimpin untuk pemenangan Mas Ganjar dan Pak Jokowi hadir bersama Mas Gibran dan juga Mas Bobi menunjukkan bahwa memang PD ini solid secara internal. Tapi nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada narasumber saya apakah nantinya karena ingin mengulang sejarah kepemimpinan di Republik kita untuk PDIP pastinya mengusung dengan format yang sama nasionalis religius. Ini juga menyambung apa yang dikatakan Mas Owi bahwa butuh sosok tokoh Islam ini untuk mendampingi Mas Ganjar. Siapa ya kira-kira ya? Apakah tokoh dari Muhammadiyah, NU atau imam besar Masjid Istiqlal? Sesaat lagi. Ya di segmen terakhir mungkin saya ke Bang Asi. Cawapres atau bacawapres dari tokoh pemilih Islam ini, tokoh Islam kira-kira mungkin tidak. Kalau mungkin siapa paling kuat? PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis itu punya rekam jejak yang baik dan teruji untuk bekerja sama bahkan berduet dengan tokoh-tokoh dari kaum religius. Ya, kita bisa lihat Ibu Mega pernah juga dengan Pak Hasyim Musyadi dan juga pernah dengan Pak Hamzahas. Jadi kalau bicara soal misalnya Muhammadiyah, NU,
it's okay. Oke, baik. Mungkin terakhir di sini Mas Owi juga berarti masih punya kans ya Mas Andi meskipun tokoh-tokoh Islam yang lebih kuat juga banyak. Seperti apa Mas Owi? Masih kalau P3 sesuai dengan hasil Rapimnas itu Pak Sandiaga Uno itu, dan beliau mewakili P3, memiliki partai politik dan juga dari kalangan Islam gitu. Sangat yakin kalau kita gitu. Oke, kalau Mas Hensat seperti apa? Mungkin tidak Sandi Uno atau mungkin tokoh Islam lain lebih kuat, siapa kira-kira? Jadi menurut saya tokoh itu nggak ada tokoh nasionalis, tokoh religius lah. Ya. Semuanya itu nasionalis religius. Kalau mau mengacu ke Pancasila itu kan nasionalis religius. Tapi kalau saya kembali tadi Mbak Caca, saya mengacu kepada premis saya yang pertama bahwa Ibu Mega biasanya akan mencarikan cawapres untuk petugas partainya yang tidak akan berkompetisi dengan PDI Perjuangan dan petugas partainya di periode kedua. Siapa paling mungkin? Paling mungkin kayak Ma'ruf. Oke, Tapi kalau kemudian kita Iya. bicara hasil survei, kepuasan Pak Jokowi paling tinggi infrastruktur, mungkin saja Ibu Mega pilih Pak Baik. Basuki Hadi Mulyono loh ya, jangan salah Basuki nih. Bukan Ahok ya, bukan Basuki Cahayapurnama ya. Baik, ya kita tunggu nanti PDIP nanti akan meramu siapa yang menjadi bacawa pres untuk Ganjar Pranowo. Saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.